mahasiswa Departemen Psikologi dari Universitas Negeri Padang datang ke sini untuk memberikan psikoedukasi atau pelatihan sederhana kepada adik-adik sekalian dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari adik-adik sekalian. Tapi sebelum itu kakak dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah bersedia untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Kemudian kami juga berharap semoga hari ini apa yang akan kita laksanakan nanti bisa meningkatkan kepercayaan diri dari adik-adik sekalian. Karena sebelumnya kakak dan teman-teman sudah melakukan observasi terhadap pimpinan sekolah dan juga kepada teman-teman, sehingga kami pikir adik-adik sekalian perlu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dari kalian. Nah, sebelum itu kita akan buka dengan doa, dan doa akan saya pimpin. Ya, kita buka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita akan mulai dan menjelaskan kegiatan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini, kakak dan teman-teman akan memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian. Nah, saya undang kepada teman-teman tim untuk berdiri di depan. Apa dulu itu? Skip kan? Oke. Nah, adik-adik sekalian, langsung saja ya. Jadi hari ini kakak-kakak akan melakukan psikoedukasi, tetapi ada satu teknik yang namanya teknik konseling kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kepada remaja ya. Dalam hal ini adik-adik di Pantai Asuhan Aisyah. Nah, saya sambutnya sebelum kita tahu apa sih tadi teknik konseling kelompok, kita harus tahu dulu dong apa sih kepercayaan diri itu. Nah, ada yang tahu nggak sih apa kepercayaan diri itu? Ada yang tahu nggak? Cuma mungkin tahu tapi belum bisa mendefinisikannya. Nah, di sini bisa ada dibaca sendiri ya bahwa kepercayaan diri adalah kemampuan kita dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik pada diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Menurut Walgito tahun 2020, kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting dalam masa perkembangan remaja. Sedangkan menurut Surya dan Lutfia tahun 2013 menyatakan bahwa percaya diri ini menjadi bagian penting dari perkembangan kepribadian seseorang sebagai penentu atau penggerak bagaimana seseorang bersikap dan bertingkah laku. Nah, berarti percaya diri ini sangat penting atau enggak? Penting ya adik-adik, karena kepercayaan diri ini membentuk pribadi dari adik-adik sekalian. Jadi kalau tanpa rasa percaya diri, adik-adik tidak akan punya motivasi untuk meningkatkan kemampuan adik-adik, meningkatkan kepribadian adik-adik, atau mungkin melaksanakan tujuan hidup atau cita-cita adik-adik. Nah, oke, next. Nah, ada faktor-faktor dan ciri-ciri dari rasa kepercayaan diri yang ada dalam diri kita. Yang pertama ada faktor-faktor dulu. Apa sih faktor-faktor yang bisa membentuk kepercayaan diri? Ada 3 faktor secara umum. Yang pertama, kondisi fisik. Faktor fisik ini merupakan faktor yang paling sering ditemui. Perubahan fisik yang tidak sesuai dengan harapan dapat menimbulkan gambaran yang buruk pada diri sendiri. Mungkin perubahan-perubahan fisik yang mungkin bisa menyebabkan adik-adik merasa minder. Yang adik pikir itu adalah kekurangan saya beda dengan teman ini, dan mungkin kondisi-kondisi fisik seperti itu yang bisa menyebabkan rendahnya percaya diri atau menunjang kepercayaan diri. Misalnya cantik, manis, imut, ganteng gitu. Nah, itu adalah kondisi fisik atau penampilan. Kemudian yang kedua ada faktor pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang mengecewakan dapat menjadi sumber timbulnya perasaan rendah diri. Mungkin pengalaman hidup yang membuat adik-adik trauma, pengalaman hidup yang mungkin memberikan pelajaran yang menyakitkan atau membahagiakan itu juga dan mengecewakan terutama, nah itu juga bisa menjadi sumber timbul perasaan percaya diri itu rendah dalam diri adik-adik. Nah, yang berikutnya ada rasa aman. Faktor rasa aman ini berkaitan dengan rasa diterima di suatu lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika rasa aman sudah terbentuk, maka individu akan melangkah keluar dengan penuh rasa percaya diri. Jadi ada rasa pengakuan atau diterima di kelompok sekitar kita, di teman-teman kita.
Nah, kalau misalnya kita punya rasa diterima dalam diri kita merasa kita diterima, kita diakui. Nah, biasanya hal itu akan menjadi faktor pendorong kita untuk penuh dengan rasa percaya diri. Kemudian ada ciri-ciri kepercayaan diri. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri ya adik-adik ya. Yang pertama, tidak ragu dan yakin kepada diri sendiri. Jadi tidak ada rasa rendah diri ya. Jadi kalian percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, memiliki pengendalian diri dan emosi yang baik. Jadi walaupun ada tantangan, ada masalah, atau misalnya kalian merasa bisa mengendalikan diri, kalian bisa mengendalikan apa yang kalian rasakan, sehingga ini masuk dari ciri-ciri. Oke, yang ketiga, ciri yang ketiga berani menyampaikan pendapat ketika berdiskusi. Jadi salah satu ciri kepercayaan diri ketika adik-adik ada sifat berani untuk menyampaikan pendapat, berani untuk berbicara, berani untuk mungkin memberikan saran. Itu salah satu juga ciri-ciri dari rasa kepercayaan diri adik-adik yang tinggi. Kemudian ada juga berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi mungkin tempat-tempat yang baru. Jadi adik-adik berani untuk menyesuaikan atau mencoba hal-hal yang baru, pengalaman yang baru, kegiatan-kegiatan yang baru. Ini juga merupakan salah satu ciri dari kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian yang kelima, percaya akan kemampuan diri sendiri. Nah, pastikan kita, saya ataupun adik-adik, setiap orang memiliki kemampuan atau kelebihan dari masing-masing ya. Jadi kita percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Percaya diri lah itu ya. Makanya dikatakan dengan kata percaya diri. Nah, yang terakhir, memiliki pandangan yang positif. Jadi pandangan itu selalu positif, selalu yakin. Oh iya, pasti aku bisa. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang kayaknya nggak bisa, atau misalnya kayaknya ini sulit ya. Nah, itu kan pemikiran yang reaktif atau negatif terhadap diri sendiri. Nah, next. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, masih belum paham tentang apa sih kepercayaan diri itu? Kurang lebih paham ya, Dek? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada coping mekanisme. Coping mekanisme itu gimana ya? Nah, coping mekanisme adalah cara atau taktik seseorang dalam menghadapi situasi. Baik, adik-adik, selanjutnya ada namanya coping mekanisme. Nah, coping mekanisme itu gimana ya? Coping mekanisme adalah cara atau taktik seseorang dalam menghadapi situasi yang membuatnya merasa stres atau tertekan. Disadari atau tidak, setiap orang pasti memiliki coping mekanisme yang muncul ketika terjadi peristiwa yang membuatnya merasa stres. Lalu bagaimana coping mekanisme kepercayaan diri? Nah, jadi ketika adik-adik merasa tertekan atau stres ya di satu keadaan, termasuk juga ketika rasa percaya diri adik-adik itu rendah, pastikan itu akan membuat perasaan tidak nyaman ya atau tertekan. Nah, salah satu mekanisme atau taktik untuk menghadapinya itu ada namanya coping mekanisme. Nah, untuk jenis dari strategi coping ini secara umum ada dua, yaitu problem focus coping dan emotions focus coping. Oke. Nah, ini yang pertama tentang problem focus coping. Problem focus coping yaitu usaha untuk mengatasi stres dengan cara mengatur atau mengubah masalah yang dihadapi dan lingkungan sekitarnya yang menyebabkan terjadinya tekanan. Jadi dengan cara mengatur atau mengubah masalah yang dihadapi tersebut ya, penyebab daripada tekanan atau stres pada diri kita. Nah, dalam problem focus coping ini terdapat beberapa strateginya. Itu ada 3. Yang pertama, confrontative coping, yang kedua seeking social support, dan yang ketiga planful problem solving. Mungkin lebih jelasnya nanti ketika kita melaksanakan teknik konseling kelompok baru mungkin lebih jelas ya bagaimana sih strategi-strategi dalam coping mekanisme untuk meningkatkan kepercayaan diri. Next. Nah, yang kedua ada emotions focus coping. Emotion focus coping yaitu usaha mengatasi stres dengan cara mengatur respon emosional dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang dianggap penuh tekanan. Jadi bedanya kalau yang tadi problem itu kita mengubah masalahnya, yang kalau ini emotion kita fokusnya ke proses penyesuaian diri, yaitu mengatur emosi kita ya, respon emosional kita. Nah, ada beberapa strategi juga. Yang pertama ada self control, yang kedua ada distancing, yang ketiga ada accepting responsibility, dan keempat ada escape atau avoidance.
Itulah tadi gambaran sederhana tentang kepercayaan diri, faktor-faktornya, pembentuknya, ciri-cirinya, bagaimana kita punya rasa percaya tinggi, kemudian ada beberapa strategi untuk mengatasi ketika kita menghadapi tekanan atau stres. Selanjutnya ini tentang konseling kelompok yang nanti kita akan laksanakan. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman kakak, yaitu Kak Dina. Silakan. Oke, selanjutnya ada konseling kelompok. Konseling kelompok ini dimana kalau kita ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, disarankan itu menggunakan teknik konseling kelompok. Nah, apa sih teknik konseling kelompok itu? Menurut Barks and Stasler dalam Nasution Abdillah 2019, konseling merupakan hubungan antara konselor dan klien, biasanya antara individu dan individu lain ataupun individu dengan kelompok yang bertujuan untuk membantu klien dalam memahami dirinya pada suatu permasalahan agar menyelesaikannya dengan baik. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan seorang individu, khususnya dalam kelompok dalam berkomunikasi, dan membuat perkembangan hubungan dengan orang lain atau lingkungan. Melalui konseling kelompok, hal-hal yang dapat dirasa dan dinilai dapat menghambat atau mengganggu sosialisasinya akan diungkapkan dan dinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi dapat berkembang dan berjalan secara optimal. Selanjutnya ada tahapan konseling kelompok. Tahapan pertama yaitu pada proses awal ini disebut dengan orientasi dan eksplorasi. Langkah-langkah pada tahap awal ini adalah menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, lalu dilanjutkan dengan berdoa seperti yang sudah kita bahas tadi sama teman-teman tadi. Terus yang kedua ada menjelaskan pengertian atau definisi konseling kelompok, menjelaskan tujuan konseling kelompok, dan menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok. Yang ketiga ada yang menjelaskan asas-asas konseling kelompok dan melaksanakan perkenalan dilanjutkan dengan rangkaian nama. Nah, sebelumnya apa saja asas-asas konseling kelompok itu? Adapun asas-asas dalam konseling kelompok yaitu adanya asas keterbukaan, asas kenormatifan, asas kesukarelaan, dan yang paling ditekankan adalah asas kerahasiaan. Jadi semua anggota kelompok harus menjaga rahasia apapun yang dibahas selama konseling kelompok itu berjalan. Selanjutnya ada tahapan kedua yaitu tahap peralihan. Tahap ini bertujuan untuk membangun chemistry, membangun rasa saling percaya yang mendorong para anggota menghadapi rasa takut yang muncul pada tahap awal. Adapun langkah-langkah pada tahap peralihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok, tanya jawab dengan kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Dan selanjutnya, mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya. Dan mengatasi suasana tersebut dan memberikan contoh masalah pribadi yang dikemukakan atau dibahas dalam kelompok. Tahap selanjutnya itu tahap kegiatan. Tahap ini mencakup proses penggalian permasalahan yang mendalam dan tindakan yang efektif. Langkah-langkahnya adalah mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian, lalu memilih atau menetapkan masalah apa yang akan dibahas terlebih dahulu. Selanjutnya, membahas masalah terpilih secara tuntas, selingan menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas apa yang akan dilakukan berkenaan dengan adanya pembahasan demi terselesaikannya masalah. Selanjutnya ada tahap terakhir, yaitu di tahap ini pelaksanaan konseling kelompok ditandai dengan anggota kelompok mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam kelompok. Adapun langkah-langkah pada tahap pengakhiran ini adalah menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan diakhiri, kemudian anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing yang telah dicapai masing-masing kelompok. Selanjutnya membahas kegiatan lanjutan, pesan, dan yang terakhir ada pesan serta tanggapan anggota kelompok, lalu ucapan terima kasih
tadi sudah menyimak penjelasan tentang dari saya tentang kepercayaan diri dan juga dari Kak Dia tentang apa itu counseling kelompok, asas-asasnya, kemudian bagaimana tahapan pelaksanaannya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan counseling kelompok, tetapi sebelum itu kita akan melaksanakan ice breaking, betul Kak Dia? Nah, tapi oh iya, saya hampir lupa. Jadi sebelum kita mulai, kayaknya kakak juga ingin tahu ya nama-nama dari adik-adik sekalian ya. Oke, bisa satu-satunya mungkin mulai dari ini. Silakan perkenalkan namanya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Astuti Safitri, biasanya dengan Nabila. Oke, halo Nabila. Oke, next. Baik, nama saya Aziza Mehana, panggilan Aziza. Oke, halo Aziza. Ya bareng gue kan. Perkenalkan nama saya Jihan Aziza Rahman, nama panggilan saya Jihan. Oke, halo Jihan. Next, terakhir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sari Fitri, biasa dipanggil Sari. Oke, terima kasih Mas Sari ya. Terima kasih ya dari sekalian. Nah, kalau ice breaking, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Terkait ini nggak ada ya? Sudah nggak sabar mungkin langsung mulai saja ya. Oke, sudah siap sudah adik-adik? Siap ya? Oke, nah next kita akan langsung ke ice breaking dulu biar menyegarkan dan biar bisa ada semangat sebelum mengikuti terapi ini. Mas Sari mau ngomong, oke? Udah. Masih. Nah, adik-adik tadi kan kakak udah bilang kita akan ice breaking ya, atau semacam refreshing lah, penyegaran sebelum kita lanjut ke kegiatan kita pada hari ini. Nah, ice breaking pada hari ini tujuannya untuk melatih apakah adik-adik saat ini fokus atau konsentrasi. Nah, untuk instruksinya nanti akan dijelaskan oleh Kak Dian. Silakan Kak Dian. Oke, sebelumnya Kak bisa tolong nggak adik-adik berdiri bentar?
sebelum kita mulai kegiatan ini, adik-adik harus tahu kegiatan kita itu bersifat rahasia, tidak akan disebarluaskan oleh kakak berdua. Jadi sebelum itu, biar adik-adik bisa mengungkapkan apa yang membuat adik tidak percaya diri, kakak akan memberikan contoh supaya adik-adik itu bisa menyampaikan apa yang tidak membuat adik percaya diri. Yang akan disampaikan oleh kakak Zihan. Nah, contohnya itu yang biasanya terjadi, salah satunya yang dialami oleh teman kakak pas SMA itu dia lagi presentasi kan, karena dia bukan orang Minang asli, itu pas ngomong pepatah repetisi Minang itu kan bahasanya itu kan ada logat-logat tersendiri kan, karena dia orang Jawa kan, jadi diketawain sama teman-temannya pas presentasi. Setelah itu dia merasa takut kan kalau presentasi. Setelah itu ketika dia mau presentasi lagi, dia merasa gugup, takut, diketawain lagi. Itu kira-kira ada nggak yang pernah ngerasain hal yang sama seperti contohnya sebelumnya? Dari adik-adik ada nggak yang pernah ngalamin perasaan itu? Gak percaya diri, gara-gara takut sebelum presentasi. Boleh? Karena kan dulu saya mau presentasi, jadi ada satu orang teman kayak fokus ke depan untuk kayak bangun. Nah, ini saya juga ikutan sama itu saya kuliah, suami saya itu dekat sama dia kan. Nah, itu pas dia melihat balik, nah aku ketawa. Pas ketawa itu semuanya hilang konsentrasi dan aku mulai gemetaran, gugup. Nah, di situ aku mulai tidak jadi lagi buat tahu dia presentasi. Tidak ada bingung. Kalau adik yang satu lagi gimana? Pernah nggak ngalamin hal yang serupa dari contoh atau dari kayak temannya nyampein? Iya. Kalau dari presentasi itu kayaknya nggak ada kan, cuman kalau di nggak percaya secara fisik itu ada. Soalnya dulu kalau pas waktu saya SMP, saya pernah dicemooh itu kak, kalau soal fisik saya itu kan. Jadi kalau saya tahu itu Indonesia kan biasa kan, jadi orang tuh ngatain saya kalau senyum gitu, makanya saya yang senyum gitu. Jadi nggak pede sampai sekarang. Jadi karena kondisi fisiknya. Selain itu ada nggak? Atau Azizah? Ada. Sesi remaja di training, pertama-tama duduklah di tempat yang nyaman. Apakah sudah nyaman? Sudah. Kemudian tarik nafas paling panjang, lalu buang perlahan-lahan. Tarik nafas, buang perlahan-lahan. Setelah itu silakan adik-adik tutup mata. Misalkan bayangkan adik berada di pantai, berada di tepi pantai. Bayangkan suara-suara ombak yang menderas, dan perasaan yang tenang setelah di tepi pantai tersebut. Bayangkan bau-bau dari pantai, aroma pantai. Kemudian bayangkan apa pakaian adik-adik di pantai tersebut, pakaian yang sangat ingin adik-adik gunakan dengan nyaman. Bayangkan apa yang adik-adik ingin dengarkan di pantai tersebut. Dan bagaimana perasaan adik-adik di sana? Apakah sudah tenang? Sudah?
Setelah itu bayangkan hal-hal positif yang ingin Raja lakukan di pantai mungkin seperti berlari-larian atau membasahkan kaki di air pantai. Setelah itu tarik nafas perlahan-lahan panjang-panjang lagi, lalu buang perlahan-lahan. Silakan Kak Pateng. Nah,